Ethiopia merupakan salah satu negara dengan tradisi Kristen yang begitu kaya dan unik. Bagaimana negara ini bisa menjadi negara Kristen dari abad keempat dan masih bertahan sampai sekarang ya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Kalau ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Dikenalkan oleh budak. Mayoritas umat Kristen di Ethiopia merupakan jemaat dari Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia, atau dalam bahasa Amharic disebut Ethiopia Orthodox Tewahedo Beta Christian, yang merupakan salah satu cabang Gereja Ortodoks Oriental yang berpisah dengan Gereja Universal setelah Konsili Kalsedonia pada tahun 451 Masehi. Bagaimana sejarah munculnya gereja ini? Jika kalian ingat dalam kisah para rasul tentang Sida-Sida atau Kasim dari Ethiopia yang menerima ajaran Injil dari Rasul Filipus saat menuju ke Gaza, tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Jadi kisahnya berhenti sampai di sana. Kemudian kekristenan baru meluas ke Ethiopia pada abad keempat saat Santo Frumentius berhasil mengkristenkan Raja Esana dari Kerajaan Aksum. Berdasarkan sejarawan abad keempat, Tiranius Rufinus, Santo Frumentius berasal dari Tirus, Libanon. Dia dan saudaranya Edesius pergi bersama pamannya Meropius ke Ethiopia. Kemudian terjadi sebuah tragedi yang membuat seluruh penumpang kapal terbunuh, kecuali dua bersaudara ini. Kemudian mereka dijadikan budak dan dibawa ke Kerajaan Aksum. Keduanya dibeli oleh Ratu Sofia, yang saat itu menjadi wali negeri sejak suaminya meninggal. Frumentius dan Edesius ditugaskan untuk membantu pendidikan putra mahkota, Pangeran Esana. Saat itu tidak aneh ya, budak digunakan untuk mengajar. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Frumentius dengan mengajarkan agama Kristen ke Pangeran Esana. Dia juga mempengaruhi ratu agar mengizinkan pendatang Kristen untuk beribadah secara bebas. Keduanya kemudian dibebaskan dari status budak. Lalu Edesius memutuskan untuk kembali ke Tirus, Libanon. Namun Frumentius memutuskan untuk tetap tinggal di Ethiopia dan menjadi seorang imam. Frumentius kemudian menyertai perjalanan saudaranya itu sampai Alexandria, Mesir. Di Alexandria, Frumentius kemudian menemui Patrik Athanasius dan memohon agar mengirimkan misionaris ke Ethiopia. Patrik Athanasius kemudian mengirimkan beberapa imam dan mentahbiskan Frumentius menjadi uskup untuk memimpin para misionaris tersebut. Kemudian sekitar tahun 340 Masehi, dia bersama para imam misionaris Koptik kemudian kembali ke Aksum. Di sana, dia mendirikan keuskupan Aksum dan membaptis Raja Esana beserta keluarganya. Mulai saat itu, agama Kristen Koptik menjadi agama resmi di Kekaisaran Aksum. Karena itu, kekristenan di Ethiopia berada di bawah pengaruh ajaran Gereja Koptik Mesir. Namun nantinya akan memiliki ciri khas tersendiri dan berdiri mandiri atau autocephalus. Nah, karena karya imannya, Frumentius kemudian diberi julukan Kesate Birhan, yang berarti penunjuk cahaya, atau Abba Salama, yang berarti Bapa Perdamaian. Negara Kristen di Afrika. Sejak dibaptisnya Raja Esana, maka secara otomatis pengaruh kekristenan semakin kuat dan menjadikan Ethiopia sebagai wilayah mayoritas Kristen sampai sekarang ini. Sejarah juga menunjukkan pasang surut kerajaan Kristen di Ethiopia. Kerajaan Aksum sempat bertahan sampai abad ke-10. Mereka berkembang pesat dengan peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Contohnya Gereja Bunda Maria dari Sion yang didirikan sejak zaman Raja Esana. Meskipun dihancurkan beberapa kali, namun tetap berdiri di tempat yang sama sekarang ini. Bahkan kekuasaan kerajaan Aksum ini membentang luas sampai Arab Selatan. Nah, kalau kalian pernah mendengar kisah tentang Jenderal Abraha yang berusaha menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajah, nah dia ini merupakan jenderal dari kerajaan Aksum yang ditempatkan di Arab Selatan.
Dalam versi Al-Quran, Jenderal Abraha tewas karena diserang oleh burung-burung ababil saat menuju Mekah. Tapi menurut catatan kerajaan Aksum, Jenderal Abraha tewas saat memberontak Raja Kaleb. Sekitar tahun 525, Jenderal Abraha melakukan pemberontakan dengan membunuh Sumyafa Ashwa, yaitu Viceroy atau Raja Muda Aksum yang berkuasa di sana, Yaman. Raja Kaleb kemudian mengetahui wakilnya dibunuh, melancarkan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan Abraha ini. Nah, menurut kalian, kira-kira mana versi yang betul ya? Kerajaan Aksum kemudian mengalami masa surut saat kekhalifahan Islam bangkit, dan akhirnya membuat wilayahnya semakin mengecil dan berujung kehancuran. Tapi ternyata hancurnya bukan karena serangan khalifah Islam loh. Jadi menurut tradisi Ethiopia, kerajaan Aksum ini hancur oleh serangan Ratu Gudit atau Yudit, yaitu seorang ratu Yahudi dari kerajaan Samien, sebuah kerajaan Beta Israel di Ethiopia. Bagi yang tidak tahu, Beta Israel itu apa? Mereka ini adalah orang-orang Ethiopia penganut agama Yahudi yang dibawa oleh Ratu Seba setelah bertemu dengan Raja Salomo di Israel. Sampai sekarang cukup banyak kok Beta Israel di Ethiopia dan di Israel. Kembali lagi ke sejarah kerajaan Kristen Ethiopia. Setelah kerajaan Aksum runtuh, bangkitlah dinasti Kristen berikutnya, yaitu dinasti Zagwe yang berasal dari Ethiopia Utara. Kerajaan ini kemudian berakhir di abad ke-13 setelah berperang dengan dinasti Salomo. Nah, dinasti Salomo ini kemudian membentuk Kekaisaran Ethiopia. Kekaisaran ini dibilang cukup sukses memperluas wilayahnya sampai selatan dan bertahan sampai tahun 1974. Kaisar terakhir saat itu, yaitu di tahun 1974, adalah Kaisar Haile Selassie yang kemudian turun tahta akibat revolusi komunis. Meskipun demikian, kekristenan tetap memiliki pengaruh dominan, terutama di daerah pegunungan tinggi dan daerah utara, di mana sekarang ini 63% penduduk Ethiopia menganut agama Kristen, baik gereja Ortodok Tewahedo maupun gereja Kristen lainnya. Menarik minat sepupu Muhammad. Ada kisah menarik tentang sepupu Muhammad, Nabi Islam, yang memilih untuk menjadi Kristen saat keluarga mereka mengungsi ke Ethiopia. Dia adalah Ubaidullah bin Jahsy. Ketika Muhammad mendirikan agama Islam, Ubaidullah dan istrinya kemudian mengikuti agama baru ini. Kemudian mereka mengalami persekusi dan memutuskan untuk mengungsi ke Ethiopia. Saat tinggal di Ethiopia bersama pengikut Muhammad yang lainnya, Ubaidullah kemudian tertarik untuk mengikuti agama Kristen. Nah, dikisahkan setelah menjadi Kristen, suatu saat dia melewati para sahabat Muhammad dan dia mengatakan hal ini. Kami telah melihat sedangkan kalian masih meraba-raba. Maksudnya adalah kami orang Kristen telah menemukan kebenaran, sedangkan kalian masih mencari-carinya dan belum menemukannya. Karena peristiwa ini, dia kemudian diceraikan oleh istrinya, Ramlah bin Abu Sufyan. Jandanya ini kemudian dinikahi oleh Muhammad saat kembali ke Madinah. Sampai kematian Ubaidullah disebutkan dia tetap beragama Kristen. Meskipun demikian, kisah ini sendiri masih kontroversial di kalangan Muslim sendiri. Bahkan beberapa mempertanyakan kebenarannya. Alkitab lebih banyak. Nah, ini nih yang unik. Gereja Ortodok Tewahedo Ethiopia ternyata memiliki Alkitab yang paling tebal dibandingkan dengan umat Kristen lainnya. Kalau Alkitab umat Katolik terdiri dari 73 kitab, umat Ethiopia memiliki 81. Banyak banget kan? Mungkin salah satu kitabnya pernah kalian dengar, yaitu kitab Henokh. Ya, kitab Henokh yang sering dibahas di YouTube itu merupakan bagian dari Alkitab Ethiopia. Sebenarnya pada dasarnya umat Kristen Ortodok Tewahedo memiliki Alkitab yang sama dengan umat Kristen Ortodok lainnya. Perbedaannya adalah dalam perjanjian lama mereka, kitab Amsal terbagi jadi 2 kitab yang berbeda. Kemudian ditambahkan kitab-kitab tambahan seperti kitab Henokh, Esdras, Mekabian, dan Josifon. Sedangkan perjanjian baru mereka ditambahkan beberapa kitab lainnya seperti kitab Sinodos, kitab perjanjian, surat Clemens, dan Didaskalian atau ajaran 12 Rasul. Kira-kira semua itu dibaca nggak ya oleh para umat? Hehehe.
Saya pernah membahas kanon-kanon kitab suci di video ini. Menyimpan tabut perjanjian. Siapa yang penasaran, tabut perjanjian Allah sekarang ada di mana ya? Setelah kehancuran Bait Allah oleh serangan bangsa Babilonia, tidak diketahui dengan pasti keberadaan tabut perjanjian. Ada dua narasi yang terjadi. Menurut kitab 1 Esdras bab 1 ayat 54, tabut perjanjian dijarah dan dibawa ke Babilonia. Tapi dalam kitab 2 Makabe bab 2 ayat 4-10 disebutkan jika Nabi Yeremia diperingatkan Allah untuk menyembunyikan tabut perjanjian ke dalam sebuah gua. Namun utusan yang menyembunyikannya malah lupa letaknya. Dan Nabi Yeremia menanggapinya dengan mengatakan, biarlah tabut perjanjian tetap tersembunyi sampai Allah mengumpulkan kembali umatnya. Intinya, sejak saat itu, tabut perjanjian tidak diketahui lagi letaknya. Namun, menurut legenda Ethiopia, tabut perjanjian berada di dalam gereja Bunda Maria dari Sion sampai sekarang. Bagaimana kok bisa sampai di Ethiopia? Berdasarkan buku Kebraneges, Raja Salomo dan Ratu dari Seba memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Menelik pertama. Suatu saat Menelik pertama mengunjungi ayahnya, Raja Salomo di Yerusalem. Dia kemudian menjadi anak kesayangan Raja Salomo. Karena sayangnya, ketika akan pulang ke Ethiopia, Raja Salomo membekalinya dengan tabut perjanjian. Sejak saat itu, tabut perjanjian berada di Ethiopia dan tersimpan di sana sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah tabut perjanjian yang sekarang berada di Ethiopia benar-benar tabut perjanjian yang dulu berada di Bait Allah? Tradisi unik. Hal-hal unik lainnya yang mungkin akan kalian temui adalah tradisi mentato bagi wanita Kristen di Ethiopia. Tradisi ini disebutkan untuk mempercantik diri dan sebagai tanda iman. Tato ini juga membedakan umat Kristen dan non-Kristen di Ethiopia. Saya pernah membahas kok tentang tato-tato Kristen di video ini. Umat Kristen Tewahedo juga memiliki hukum makanan halal haram seperti orang Yahudi atau Islam, namun tidak terlalu ketat ya. Umumnya mereka tidak makan daging babi. Bahkan ketika menyembelih hewan, mereka mengucapkan formula Trinitas, seperti umat Islam mengucapkan basmalah agar dagingnya halal. Dan terakhir, mereka memiliki tradisi mengidungkan mazmur atau puji-pujian sambil menari diiringi oleh tambur. Tradisi ini dilakukan di gereja, namun dilaksanakan setelah liturgi ilahi atau ibadah selesai. Dan hanya dilakukan pada hari raya tertentu saja. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Nah, itu dia Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia, sebuah gereja oriental yang sangat unik tradisi-tradisinya. Bagaimana menurut kalian? Tertarik nggak membaca 81 kitab suci mereka? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.